Ya, di sini ada komponen lain, Ibu, attendance, hadiran, ada laporan English proficiency, penilaian yang digunakan oleh guru bahasa Inggris untuk menilai sejauh mana keaktifan berbahasa Inggris di sekolah. Contohnya Ananda ini mendapatkan nilai 10,7 dari 12, itu adalah excellent dalam English speaking. Kemudian conduct, tadi yang Bapak juga menyampaikan ada nilai conduct good di sini, dan ada promotion status kalau naik atau tidak. Ini tentu saja ya. Ini rapor untuk kelas 1 dan 2, dan untuk TK mirip-mirip seperti ini juga. Bedanya adalah di sini nggak langsung Inggris saja, tapi ada penjelasan literacy, numeracy, juga sampai ke atas segala macamnya. Selanjutnya, ini rapor untuk sekolah. Dulu kita itu sempat mencoba mengikuti rapor dinas. Waktu ada tahun kapan ya? Yang semua SD itu harus berbentuk tulisan. Pernah ya ngalamin ya? Kita ngikutin. Tapi ternyata dinas ganti lagi ke angka, ganti lagi ke huruf, sampai pada akhirnya kita memiliki prinsip sekolah akan tetap memiliki progress report yang warna hijau kalau kita itu, dan bentuknya tidak akan pernah berubah kecuali kalau kebutuhan untuk dinas nanti. Ini kelas 3 dan 6 Bapak Ibu, ini komponennya langsung angka-angka keluar. Di sini itu adalah nilai akhir semester. Ini rapor untuk keempat akhir tahun ya. Dimana di dalamnya ada nilai semester akhir 1 dimasukin ke sini, continuous assessment kelas 3 dan 4 di sini, ujian semester kelas 2 dimasukkan ke sini, sehingga di sini ada nilai semester akhirnya. Dan di sini adalah nilai YO, year of all, yang kemudian dilihat sebagai akhirnya. Ini ada grade-nya, B, A, C, dan segala macamnya. Ini ada juga level average-nya. Nilai tadi Kusnovi menyebutkan di sini ada pass checkpoint subject 3 dan 3. Banyak kalau saya pertanyaan. Di sini juga ada pass UN subject. Kita masih menyebutkan 3 angka di sana untuk UN karena takutnya nanti ada berubah lagi, ujian nasional ada lagi. Pass all subject berapa, dan pass AKI subject berapa, pass language subject berapa, dan juga pass INS. Maksudnya apa ini? Jadi kita mengukur anak ini lulus di semua mata pelajaran kah, atau ada mata pelajaran yang tidak lulus. Karena ada aturan yang kita buat, anak itu kalau mau naik harus lulus di pelajaran AKIS, berarti Quran, Islamik, dan segala macamnya, sama Indonesia Studies. Kalau checkpoint agak gak lulus juga nggak masalah sih, dari mana dia juga menantang. Tetapi sejauh pengalaman kami, ketika ada kondisi seperti itu, anak-anak akan direview dulu, dibahas dulu apakah jadinya naik atau tidak. Dan sejauh ini memang anak-anak kita selalu naik, ya. Attendance-nya di sini ada juga English speaking proficiency-nya juga sama, conduct-nya sama, juga promotion status-nya. Saya kira rapor pribadi masing-masing usul-usul juga pasti punya format tersendiri. Yang beda adalah rapor Dignas. Rapor Dignas ini bentuknya lebih simpel karena ini hanyalah rapor konversi dari salah satu requestnya adalah bagaimana mengkonversikan nilai rapor lokal menjadi rapor Dignas. Kenapa dibutuhkan rapor Dignas? Karena tadi KKM yang sangat kecil, sehingga bagi sekolah lain yakin KKM seperti itu. Dan ini hanya akan dikeluarkan kalau anak itu tidak lanjut di sekolah kita. Misalkan di SD kelas 6 ada 30% yang mau lanjut ke sekolah lain, dan kita siapkan raport Dignas ini. Sehingga bagi sekolah lain, bagi sistem PPDB ini lebih berterima karena sudah dikonversikan. Tetapi bagi SMA, semua anak disiapkan raport Dignasnya untuk persiapan penerimaan siswa baru ke universitas. Ya, bentuknya sesimpel ini dan sudah oke. Nah, ini KKM-nya itu tadi saya sampaikan dari 65 ke 70 berubah
dari 50 ke 75, langsung nilai keluar masing-masing selesai. Dan ternyata alhamdulillah Dinas juga mau menerima, sekolah lain pun mau menerima, karena ketika awalnya lihat raport yang tadi original, kenapa 50 KKM-nya kayaknya nggak rasional deh bagi sekolah lain. Ketika seperti ini kan nilainya jadi jauh lebih sesuai dengan ekspektasi pada umumnya di luar, tetapi di dalam kapasitas. Terus bagaimana cara mengkonversinya? Simpel, tapi nggak usah perlu matematik sama timnya ya. Ini Pak prinsipnya, yang KKM nilainya benchmarknya 50 itu akan diubah menjadi 65. Yang 65 ini kesepakatan masing-masing, kesepakatan sekolah mau diubah berapa. Kalau nasional kurikulum secara strict untuk dikeluarkan, untuk di luar kita paham sama-sama bahwa karena seperti ini Bapak Ibu, walaupun mungkin anak kami nilainya 50, tetapi ketika keluar mereka mampu untuk bersaing dengan anak-anak yang rapor dinasnya 80-90 gitu ya logikanya. Bahkan di universitas itu ada dosen di universitas satu dosen di Bandung mengatakan seperti ini, Aisyah terlalu jujur nilainya sehingga yang masuk universitas itu cenderung sedikit. Bahkan kita sudah termasuk yang 2 rapor dinas seperti ini loh. Yang lain kan di kantornya gila-gilaan. Kalau bisa konversinya jauh lebih pas supaya terima. Karena walaupun nilai bapak anak-anak dari Aisyah universitas itu bagus banget persaingannya sehingga nilai lulusan dari universitas dari sekolah Aisyah itu hasilnya bagus. Jadi hanya masuknya aja yang agak susah karena nilai kita sulit. Dengan sistem seperti ini membantu anak-anak untuk bisa masuk ke tempat yang lain untuk lebih baik lagi. Gitu ya. Itu Bapak Ibu konversinya sesimpel itu. Tinggal nanti dari sekolah Musabri mau disepakati nanti 50-nya mau naik 70 misalkan. Anggaplah kurangilah 765 kayak tawar menawar gitu ya. Terserah itu pada filosofinya masing-masing. Berapa mau berubah. Ini untuk itu baik ya untuk konversi ya. Jadi nilai anak-anak itu nanti akan dari yang 70 berubah jadi 80-an, yang 50-an dari 65 akan semuanya berubah dengan konversi masing-masing. Selanjutnya, kalau checkpoint dan IDCSI dapat nilainya apa saja? Pertama adalah statement of achievement. Anak itu hasilnya seperti apa? Kedua adalah raport individu anak. Dan yang ketiga peraturan pelajaran, dan nanti ada untuk sekolah. Kalau di Dinas ujian sekolah macam apapun nggak ada kan laporan buat sekolahnya. Untuk asesmen nasional ada ya. Asesmen nasional ada buat reportnya buat kita bahwa bagaimana performa kita. Nah, simpel seperti ini dapat laporan anaknya, misalkan nama Ananda ini untuk nilai matematik untuk nilai Inggrisnya itu adalah 41 sampai 50 kalau untuk Cambridge. Kalau untuk IDCSI dari level nilainya itu angka seperti biasa. Kalau untuk early childhood saya belum tahu, tapi kalau checkpoint itu nilainya 0 sampai 41 sampai 50. Menariknya adalah 20 sampai 30 itu sudah good nilainya ya. Kalau dalam sistem aplikasi bintang, 2 bintang kayak jelek ya, 3 bintang juga masih kayak kurang gitu. Ini sudah good Bapak Ibu ya. Nah, yang lebih penting bagi sekolah kita dari checkpoint atau IDCSI ataupun A-level semua Cambridge adalah ada reportnya buat sekolah. Ini Bapak Ibu adalah hasil bulan ini tahun 2004 checkpoint di Al-Irsyad. Nilai kami untuk bahasa Inggris as first language itu adalah 34. 34 tadi artinya apa? 34 itu high. Hasilnya high ya. Sedangkan rata-rata internasional itu 33 ya, sedang ya? 33. Kita di atas sedikit rata-rata internasional. Dengan tadi kata Mr. Idam, gurunya semua lokal, orang Majalengka, orang Batu itu, Garut dan segala macamnya. Kita terus berbangga hati bahwa kita bisa sampai ke sana.
Kedua matematika nilainya 36. Sedangkan internasional itu berapa? 31. Kita di atas rata-rata juga. Science alhamdulillah sudah pada tahap nyampe ke outstanding 40, dan sedangkan rata-rata internasional juga 31. Ya. Jadi baik bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau checkpoint 5 tahun lagi akan menerima laporan seperti ini juga. Bahkan lebih lanjut lagi akan ada laporan progres tiap tahunnya. Kita naik atau enggak? Alhamdulillah kita naik. Yang terakhir adalah juga di sini untuk contohnya IPA. Ada pembagian katanya ya. Untuk di Al-Irsyad checkpoint IPA untuk pelajaran 5 tahun ini nilai thinking and working scientifically nilainya 40. Berarti udah outstanding. Biology 41, chemistry 40, fisik 40. Yang masih di bawah 40 adalah earth and space. Jadi guru saya sekarang harus diskusi gimana caranya meningkatkan pengetahuan Anda tentang earth and space. Mungkin materinya ditambahin, harus diajarin lagi, atau ada kegiatan keluar angkasa gitu, gitu ya, untuk bisa meningkatkan program ini. Itu Bapak Ibu. Juga ini ada penilaian berdasarkan waktu, bahkan berdasarkan grup belajar. Kalau misalkan dibagi 3 kelas, berarti bisa dibandingkan kelas-kelas mana. Ini berdasarkan teaching group juga, dan ini juga berdasarkan umur juga ada di sini. Tapi itu tidak terlalu signifikan buat kita ya. Terakhir ini slide terakhir Bapak Ibu semua. Terakhir adalah di internal kita juga, pas Bapak Ibu juga ada namanya result analysis. Jadi setiap pimpinan divisi PK, SD, SMP akan melaporkan hasil progresnya dan akan dicek oleh yayasan, oleh akademik director kami bagaimana progres kita. Internal checking by senior principal dilaksanakan 1 semester sekali, Juli dan Januari ya. Kemudian checking implementation program dari datanya. Jadi dari data presentasi dan segala macamnya itu kemudian ditanya program apa saja yang sudah dilakukan, kenapa nilainya seperti itu seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Sama improvement for next semester or academic year. Yang paling menarik dan pertama kali dilaksanakan dari program ini adalah jawaban guru-guru biasanya gini kan. Ini kenapa anaknya dibawa KKM? Guru-guru bilang anaknya males, di rumahnya kurang ada support untuk belajar. Kalau jawaban kita seperti itu, Mr. Anda atau yang senior principal kami akan marah. Memang kita bisa ngatur di rumah. Memang kita bisa ngatur anak malas atau enggaknya. Jawabannya adalah program apa yang sudah dilakukan dan bagaimana perbaikannya ke depan. Makanya nilai KKM gak berubah karena kita mengukur berdasarkan aturan tertentu, bukan kondisi tertentu. Sehingga nilai analisis akan terus berkembang, dan di sekolah kita itu waktu 2 jam ya. 2 jam yang sangat tegang karena kami akan ditanya semua hal gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu slide terakhir dari penyampaian kami. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari awal tadi pagi sampai ke siang ini, dari pembelajaran, kurikulum, kemudian sampai ke pembuatan soal dan marking sampai ke report, sehingga Sabri bisa menjadi sekolah yang paling unggul di Kendari, bahkan mungkin nanti sama-sama saya di Indonesia untuk menjadi sekolah Islam internasional yang benar-benar membanggakan. Kita akan masuk ke tanya jawab bangga sama Pak Ali untuk dipimpin, tetapi mudah-mudahan kami sama-sama belajar. Dari tadi kita sambil duduk di sana mengulang lagi apa ke depan yang harus kita sama-sama lakukan di sekolah kami juga. Baik, Ali, bangga silakan. Untuk saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum.